Berdasarkan hasil pertandingan Piala Asia yang baru saja dijalani oleh tim-tim Asia Tenggara, dapat diambil kesimpulan bahwa Thailand tetaplah menjadi tim terbaik di Asia Tenggara. Raja sepak bola Asia Tenggara, saudara-saudara. Kemudian diikuti oleh Indonesia, kemudian oleh Malaysia, dan terakhir oleh Vietnam. Nah, jadi 4 negara ini tetap akan menjadi poros utama kekuatan sepak bola di kawasan, di regional Asia Tenggara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita perbincangkan. Akan ada yang kita bahas, kita cakap, kita ulas, kita bacotin, kita analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Filipina, Singapura, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita bahas secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, berdasarkan fakta dan bukan klaim. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, kita akan bicara tentang hasil tim-tim Asia Tenggara di Piala Asia. Kita akan melakukan analisis, kita akan melakukan evaluasi tim mana saja yang mencapai target, tim yang sukses, dan tim mana saja yang gagal. Jadi ada 4 negara ASEAN di Piala Asia kali ini. Dan tentu saja Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam mencapai hasil yang berbeda-beda. Thailand tetap yang terbaik, diikuti Indonesia, Malaysia, dan terakhir Vietnam. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita cakap, akan kita bacotin di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, Piala Asia itu bagi negara Asia Tenggara, bagi wakil ASEAN itu sudah berakhir. Saat ini Piala Asia itu sedang bersiap untuk menjalani pertandingan-pertandingan di perempat final, di babak 8 besar, di quarter final. Setelah menyelesaikan babak 16 besar. Dan dari babak 16 besar ini, alhamdulillahnya saudara-saudara, alhamdulillahnya, puji syukur, puji Tuhan, Asia Tenggara itu tidak kalah dengan negara-negara di kawasan lain. Asia Tenggara mampu mengirimkan 2 wakil, 2 tim nasional sampai ke babak 16 besar. Nah, ini kan prestasi yang luar biasa saudara-saudara, prestasi yang luar biasa, dan harus kita akui bahwa memang pelan dan pasti kualitas sepak bola Asia Tenggara itu sudah mulai sejajar, sudah mulai mengejar ketertinggalan dari regional-regional lain, dari kawasan-kawasan lain di Asia, seperti dari kawasan Asia Timur, dari kawasan Asia Barat, khususnya dari Timur Tengah, dari Middle East, dari Asia Tengah, khususnya dari negara-negara pecahan Soviet. Ya, ini menunjukkan bahwa kualitas permainan, kualitas sepak bola, kualitas pembinaan, kualitas segala-segalanya lah. Performa sepak bola di Asia Tenggara ini punya masa depan menjanjikan, tidak kalah dari negara-negara lain di kawasan lain. Karena dengan masuk, berarti kan dari 16 tim ini ada 2 wakil dari Asia Tenggara, ada 2 wakil dari Asia Timur, ada 2 wakil dari Asia Tengah, selebihnya dari Asia Barat, khususnya dari Middle East. Dari Timur Tengah. Ya, setidaknya gapnya itu ya saudara-saudara ya, gapnya itu tidak terlalu jauh. Oh, dan 1 tim dari Australia. Jadi gapnya itu setidaknya saudara-saudara, setidaknya gapnya itu tidak terlalu jauh. Beda dengan mungkin dengan Piala Asia sebelumnya, 5-10 tahun yang lalu, 10 sampai berapa 15 tahun lalu, yang gapnya itu, jaraknya itu terlalu jauh. Perbedaan kualitas antara tim-tim dari Asia Tenggara ini dengan tim-tim dari Asia Timur, Asia Barat, Asia Tengah itu sangat jauh. Tetapi sekarang itu mampu dipangkas dengan sangat bagus oleh 4 peserta Piala Asia dari ASEAN, saudara-saudara. Keren. 4 wakil Asia Tenggara, 4 wakil ASEAN yang tampil di Piala Asia di Qatar kali ini, saudara-saudara. Tentu saja kita harus fair, harus jujur, harus mengakui bahwa Thailand tetaplah yang terbaik.
Apapun alasannya, Thailand itu dia mencatatkan 2 hasil imbang dan 1 kemenangan di fase grup. Dan kalau nggak salah itu mereka clean sheet, saudara-saudara, clean sheet. Clean sheet mereka, clean sheet, keren saudara-saudara. Mereka clean sheet di fase grup dengan permainan yang sebenarnya saudara-saudara, persiapan Thailand ini tidak terlalu ideal, tidak terlalu bagus. Bayangin, pelatih mereka masuk masa tada isi itu baru melatih tim nasional Thailand itu pada bulan Desember. Dan dia hanya menggelar 1 pertandingan pemanasan melawan Jepang B. Jepang J-League, tim-tim pemain-pemain J-League pada tanggal 1 Januari 2024 pada tahun baru itu. Hanya 1 pertandingan itu. Dan dia menggantikan Manu Polking yang sebenarnya cukup sukses membawa Thailand di sepak bola Thailand. Dia mempersembahkan Piala AFF. Kemudian tampil bagus di banyak pertandingan internasional yang dijalani Thailand. Tetapi pada akhirnya setelah kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kontraknya memang sudah habis pada Desember ini, dia diganti oleh Masada Isi. Dan ini persiapannya sangat mepet. Selain mepet juga ada beberapa pemain kunci, ikon sepak bola Thailand itu nggak tampil saudara-saudara karena cedera. Misalnya si Chanatip Songkraisin nggak main. Kemudian si Terasil Dangda juga nggak main. Kemudian si Ekanit, yang memilih memperkuat memilih bermain di klubnya di Jepang. Itu jadi ada banyak sekali pemain dan pemainnya ini juga adalah kombinasi antara pemain baru dengan pemain-pemain lama. Jadi ini sebenarnya tidak ideal tetapi hasilnya luar biasa saudara-saudara. Hasilnya menjadi tim terbaik di Asia Tenggara. Mereka lolos ke babak 16 besar sebagai tidak dari peringkat ketiga terbaik. Mereka mampu menahan imbang Arab Saudi yang dilatih oleh Roberto Mancini. Kita tahu kan Arab Saudi ada Cristiano Ronaldo di liganya. Kemudian waktu babak 16 besar juga mereka hanya kurang beruntung waktu menghadapi Uzbekistan saudara. Jadi Thailand ini memang layak menjadi raja ASEAN. Belakang Thailand saudara-saudara, setelah Thailand saudara-saudara, tim ASEAN yang layak tampil yang menjadi peringkat kedua. Prestasi tim ASEAN kedua yang sukses adalah Indonesia. Suka atau tidak suka, jujur atau tidak jujur, Indonesia itu mencatatkan hasil yang bagus. Target lolos ke babak 16 besar itu tercapai terlepas dari keberuntungan, dari keajaiban, dari kelolosan yang dibantu tim lain. Itu faktanya seperti itu, tetapi fakta juga kita Indonesia ini lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Dari keikutsertaan di Piala Asia sebelumnya, 96, 2000, 2004, dan 2007 kita Indonesia itu selalu kandas di babak fase grup. Dan sekarang kita berhasil lolos ke babak 16 besar, walaupun pada akhirnya di babak 16 besar itu dikalahkan oleh Australia dengan skor yang cukup mencolok 0-4. Walaupun kalah dari Australia, Indonesia menunjukkan penampilan yang cukup bagus. Mereka sempat membuat para pemain Australia kesulitan dan itu sendiri diakui oleh pemain-pemain Australia. Matthew Ryan, penjaga kipernya, penjaga gawangnya itu mengakuinya. Kemudian si Jackson Irving, kemudian Harry Stuart, Sotar atau siapa itu. Bahkan pelatihnya Graham Arnold itu mengakui kemampuan para pemain Indonesia dalam melakukan determinasi dan itu sempat membuat Australia kerepotan. Australia tidak menyangka kalau Indonesia akan berani memberikan perlawanan. Itu waktu melawan Australia. Kemudian waktu melawan Jepang kita juga kalah. Tetapi permainannya juga lumayan. Determinasi, kita mampu melayani mereka. Kita tidak bertahan total, tidak parkir bus. Kita memang defensif. Tetapi kita juga mampu memberikan perlawanan, mampu menyerang. Walaupun kalah. Kemudian waktu melawan Irak juga sama. Kita juga memberikan mereka perlawanan. Kita melayani permainan mereka. Kita ikut melayani permainan mereka secara terbuka walaupun filosofi kita defensif. Dan yang paling penting saudara-saudara dari keikutsertaan Indonesia adalah kita akhirnya mengalahkan Vietnam. Itu yang paling penting. Karena Vietnam adalah rival di Asia Tenggara yang secara logis itu memang harus kita kalahkan. Kita kalahkan dan itu membuat Indonesia, kepercayaan diri para pemain Indonesia itu luar biasa ketika sudah mengalahkan Vietnam. Apalagi selama beberapa tahun terakhir ini ketika di bawah asuhan Sintayong, Indonesia tidak pernah mengalahkan Vietnam. Jadi Indonesia cukup berhasil lah di Piala Asia kali ini dan menjadi tim kedua ASEAN yang sukses setelah Thailand. Berikutnya yang cukup sukses ya cukup sukses juga bisa dibilang sukses, gagal juga gagal. Tim di posisi ketiga tim ASEAN di Piala Asia ini adalah Malaysia, saudara-saudara. Malaysia ini, Harimau Malaya ini sebenarnya di luar ekspektasi.
Sebelum berangkat ke Piala Asia ini sebenarnya Malaysia itu berada di grup yang cukup menguntungkan karena Bahrain dan Jordania itu sebenarnya levelnya tidak terlalu jauh lah. Beda sekali seperti Jepang atau Irak. Levelnya mungkin kalau dengan Malaysia itu ya sebenarnya 50-50. Dan itu terlihat sekali para pemain Malaysia, fans, media, publik di Malaysia semuanya itu terlihat optimistis. Mereka sangat percaya diri, mereka yakin pasukannya Kim Pan-gon akan bisa berbuat banyak di Piala Asia. Tetapi sayangnya saudara-saudara, karena pemain grogi, nervous, gugup di pertandingan pertama melawan Jordania, skenario yang sudah disusun matang-matang sejak masih di Kuala Lumpur itu akhirnya berantakan. Kekalahan dari Jordania di pertandingan pertama dengan 3 gol cepat di babak pertama itu, di awal-awal babak pertama itu benar-benar merubah konstelasi, merubah mental Malaysia, merubah semangat juang para pemain Malaysia, membuat kondisinya berubah 180 derajat dari percaya diri menjadi minder. Dari optimistis menjadi pesimistis. Dan terbukti ketika pertandingan melawan Bahrain itu mereka sebenarnya coba bangkit, coba melawan. Tetapi pada akhirnya ya gol di menit terakhir itu membuat mental Malaysia semakin down. Tetapi, ini setelah gagal di 2 pertandingan awal, Malaysia itu bangkit di pertandingan ketiga dan menurut saya ini cukup berhasil lah. Mental mereka mampu bangkit dan mereka mampu menahan imbang Korea Selatan 3-3. Walaupun target lolos ke babak 16 besar tidak tercapai, saudara-saudara. Menahan imbang Korea Selatan yang diperkuat oleh Son Heung-min, Wang Hye-chan, Kim Min-jae, Lee Kang-in, dilatih oleh Jurgen Klopp itu tetap saja sebuah prestasi yang bagus. Apalagi dia Malaysia pulang ke Kuala Lumpur dengan membawa 1 poin. Itu yang penting, saudara-saudara. Tim yang paling gagal, saudara-saudara, tim yang paling gagal, tim Asia Tenggara yang paling gagal, paling mengecewakan di Piala Asia 2023 adalah Vietnam. Kita harus mengakui Vietnam adalah tim yang paling gagal, tim Asia Tenggara yang paling gagal di Piala Asia. Gagal, saudara-saudara, gagal total. Gagal total 1000%. Gagal total. Bayangin, mereka adalah tim Asia Tenggara dengan peringkat terbaik, peringkat FIFA terbaik, ranking FIFA terbaik. Mereka ada di 100 besar ranking FIFA. Mereka datang dengan dengan tim yang sangat bagus sebenarnya. Backgroundnya sangat bagus. Mereka punya pengalaman, warisannya Pak Hang-seo, kemudian Philip Trussier juga pelatih yang sudah sangat berpengalaman. Dia pernah membawa Jepang juara Piala Asia, dia pernah tampil di Piala Afrika, dia banyaklah pengalamannya. Tetapi saudara-saudara, hasilnya mengecewakan. Vietnam pada pertandingan pertama sempat mengejutkan dengan mencetak gol ke gawang Jepang, kalah 2-4. Tetapi pada pertandingan kedua mereka benar-benar kesulitan menghadapi Indonesia, dikalahkan Indonesia segala-galanya. Bahkan kalau Indonesia beruntung itu bisa menang dengan 3-0, bisa menang dengan 4-0. Tetapi ya Dewi Fortuna masih berpihak kepada Vietnam, jadi Indonesia hanya menang 1-0 saja. Itu sudah cukup, saudara-saudara. Kemudian di pertandingan terakhir melawan Irak. Pertandingan terakhir melawan Irak, Vietnam itu sebenarnya mencoba bangkit untuk merespon, tetapi pada akhirnya mereka kalah, kena comeback. Kena comeback dari Irak melalui gol di menit-menit terakhir. Jadi sangat disayangkan. Dan ini gagal. Ini tentu saja gagal, saudara. Dan salah satu faktor, dan bukan salah satu ya, mungkin 2 faktor lah. 2 faktor kegagalan Vietnam itu salah satunya adalah pelatih yang kurang mampu beradaptasi dengan cepat. Kedua adalah absennya beberapa pemain kunci, pemain inti Vietnam seperti Duan Van Hau, kemudian si Dang Van Lam, kemudian kaptennya itu si siapa itu? Jadi ada 5-6 pemain inti Vietnam di era Pak Hang-seo yang tidak bisa bermain karena cedera, saudara. Jadi tim Vietnam memang disimpulkan gagal total. Kesimpulannya, saudara-saudara, kesimpulannya adalah permainan tim-tim dari Asia Tenggara. Keberhasilan 2 tim dari Asia Tenggara tampil ke babak 16 besar Piala Asia 2023 ini menunjukkan bahwa kualitas dan level sepak bola Asia Tenggara itu tidak kalah dengan regional lain. Tidak kalah dari Asia Timur, tidak kalah dari Asia Barat, khususnya Timur Tengah. Tidak kalah dari Asia Tengah, di negara-negara pecahan Soviet. Kita jauh lebih bagus dari Asia Selatan
India, Bangladesh, dan sekitarnya. Itu kita jauh lebih bagus. Jadi kita nggak, sepak bola di Asia Tenggara ini sudah cukup berkembang dengan sangat bagus. Cukup berkembang dan bukan hanya dengan lolos ke babak 16 besar. Penampilan misalnya Malaysia mampu menahan imbang Korea Selatan, itu juga menunjukkan kualitas sepak bola Asia Tenggara yang meningkat. Kemudian Thailand mampu menahan imbang siapa itu, Arab Saudi. Itu juga menunjukkan kualitas yang cukup bagus, saudara. Menahan imbang Oman, itu juga kualitas yang sangat bagus. Indonesia juga mampu merepotkan Jepang, mampu merepotkan Irak, mampu merepotkan Australia. Itu menunjukkan sebuah kualitas yang bagus di sepak bola Asia Tenggara. Kemajuan. Vietnam juga mampu merepotkan Jepang, mampu membuat Irak kalang kabut. Itu juga menunjukkan bahwa sepak bola Asia Tenggara ini sekarang sudah jauh lebih bagus. Sudah jauh lebih maju. Apalagi kalau kita lihat di level klub. Di level klub juga tim-tim dari Asia Tenggara itu juga sudah mendapatkan tempat di Liga Champion Asia. Klub dari Thailand, klub dari Malaysia. Kemudian di Piala AFC. Klub-klub dari Asia Tenggara ya. Kecuali Indonesia. Kecuali Indonesia, nggak tahu Indonesia ini kenapa. Tetapi itu faktanya. Klub dari Asia Tenggara seperti dari Malaysia itu sudah tampil cukup bagus di Piala AFC. Tim dari Kamboja juga. Jadi sepak bola Asia Tenggara ini sudah berkembang jauh lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Dari 10-15 kondisi seperti ini, saudara-saudara, dengan kondisi seperti ini, sepak bola Asia Tenggara di masa depan itu akan jauh lebih bagus menurut saya. Akan jauh lebih menjanjikan. Persaingannya akan jauh lebih mapan. Persaingannya akan menyenangkan lah pokoknya, saudara-saudara. Permainan tim-tim dari Asia Tenggara, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Thailand, dari Vietnam itu akan jauh lebih enak ditonton. Enak disaksikan. Pokoknya persaingannya akan lebih ketat. Mungkin nanti Piala AFF, saudara-saudara. Saya sih mengusulkan Piala AFF itu digelar di dalam kalender FIFA. Bulan bulan Desember atau bulan November tidak masalah. Tetapi dalam kalender FIFA supaya pemain-pemain utama itu bisa tampil. Dan itu kalau itu tampil, itu luar biasa. Pertandingannya akan jauh lebih menarik. Tetapi kalau tidak juga tidak masalah. Tidak masalah, pemain-pemain level kedua lah. Timnas B bisa tampil di situ sebagai bagian dari regenerasi, atau timnas U23 yang ditampilkan di situ bagus. Jadi, tetapi saya yakin, saya optimistis sepak bola Asia Tenggara itu punya prospek. Masa depannya bagus. Sepak bola Asia Tenggara tidak akan kalah dari negara lain. Sekarang tinggal tim-tim lain, khususnya tim seperti Singapura, Kamboja, kemudian Filipina untuk kembali bangkit supaya persaingannya itu tidak hanya 4 tim. Bisa saja ada 6, 5, 7 tim Asia Tenggara yang bersaing di Piala Asia misalnya. Itu kan lebih bagus lagi, saudara-saudara. Tim-tim dari Asia Tenggara juga mampu tampil bagus, bisa lolos sampai jauh, sampai di kualifikasi Piala Dunia 2006 di fase-fase akhir. Itu kan luar biasa, saudara-saudara. Tetapi pada hakikatnya pada intinya, saudara-saudara, saya optimistis. Saya percaya dengan masa depan sepak bola di Asia Tenggara yang akan jauh lebih bagus di masa depan, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang sepak bola Asia Tenggara. Kita sudah bicara dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Kita sudah membahas tentang performa, penampilan tim-tim dari Asia Tenggara di Piala Asia 2023 yang saat ini sudah memasuki ke perempat final. Babak perempat final, quarter final. Setelah menyelesaikan babak 16 besar, babak 16 besar sudah selesai, sekarang masuk ke babak perempat final. Dan hasilnya sudah tim-tim dari Asia Tenggara ini maksimal itu hanya sampai ke babak 16 besar, yaitu Thailand dan Indonesia. Sementara Malaysia dan Vietnam itu sudah kandas. Thailand itu layak kita anggap sebagai raja sepak bola Asia Tenggara. Benar-benar tim terbaik di Asia Tenggara karena mereka tampil luar biasa. Mereka mendapatkan 2 kali hasil imbang di fase grup dan 1 kemenangan, termasuk menahan imbang Arab Saudi, saudara-saudara. Tim yang dilatih oleh Roberto Mancini. Dan mereka juga kurang beruntung saja waktu melawan Uzbekistan di babak 16 besar. Sementara Indonesia dikalahkan Australia di babak 16 besar dengan permainan yang lumayan bagus. Target tercapai, lolos ke babak 16 besar meskipun menderita 3 kekalahan
dari 4 pertandingan yang dijalani. 1 kemenangannya dihasilkan melawan Vietnam. Sementara Malaysia ini yang di luar dugaan saudara-saudara, kalah 2 kali dan bermain seri dengan Korea Selatan di pertandingan terakhir, yang hasil seri ya sebenarnya cukup disayangkan. Kalau itu terjadi di awal-awal mungkin Malaysia bisa lolos. Sementara Vietnam itu menjadi tim Asia Tenggara yang paling buruk. Gagal total saudara-saudara. Mereka gagal total karena tidak mampu mendapatkan kemenangan. 3 pertandingan selalu kalah. Dan ini menjadi tekanan luar biasa bagi Philippe Troussier yang menggantikan peran Park Hang-seo, yang saat berada di bawah asuhan Park Hang-seo itu Vietnam cukup sukses. Cukup berprestasi dengan mengalahkan tim-tim dari Asia Tenggara dan tampil luar biasa di level Asia. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf saudara-saudara. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan. Ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!